Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ya'afi Rahma, SKZ MPHFD, salah satu dosen di jurusan Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu dietetika pada penyakit infeksi dan defisiensi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menyusun dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2023. Pada video ini saya akan memaparkan 3 poin untuk pengajaran, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Dietetika penyakit infeksi dan defisiensi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS. 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini menjelaskan kepada mahasiswa terkait konsep dasar NCP atau Nutrition Care Process, atau bisa disebut juga dengan proses asuhan gizi terstandar beserta terminologinya, dan juga membahas mengenai penerapan NCP tersebut pada berbagai penyakit akibat infeksi dan defisiensi zat gizi. Capaian pembelajaran lulusan program studi S1 Ilmu Gizi yang dibebankan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar proses asuhan gizi terstandar atau PAGT, serta penerapannya dalam kasus penyakit infeksi dan defisiensi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip keilmuan gizi dan dietetika dalam penanganan pada penyakit infeksi dan defisiensi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun rencana asuhan gizi dengan menggunakan PAGT atau proses asuhan gizi terstandar pada penyakit infeksi dan defisiensi gizi secara mandiri, sistematis, terukur, dan tepat dalam penyelesaian masalah gizi individu. Terdapat 16 tatap muka pada mata kuliah ini dengan materi yang dibahas sebagai berikut. Pada pertemuan pertama akan dibahas konsep dasar beserta langkah-langkah proses asuhan gizi terstandar. Pada pertemuan kedua akan dibahas penapisan gizi atau nutritional screening. Pada pertemuan ketiga, akan dibahas pengkajian atau nutritional assessment sebagai langkah awal PAGT yang dilengkapi dengan case-based learning. Pada pertemuan keempat, akan dibahas perumusan masalah dan penetapan diagnosis gizi atau nutrition diagnosis dengan menggunakan NCPT, Nutrition Care Process Terminology. Pada pertemuan kelima, akan dibahas intervensi gizi dan monitoring evaluasi gizi. Pada pertemuan ke-6 akan dilaksanakan case-based learning, yaitu asuhan gizi pada kasus malnutrisi akibat defisiensi zat gizi. Pada pertemuan ke-7 akan dibahas asuhan gizi pada kasus KEP atau kekurangan energi protein. Pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester atau UTS. Sedangkan pada pertemuan 9 akan dibahas asuhan gizi untuk penyakit saluran cerna atas dan bawah. Pada pertemuan ke-10 akan dilaksanakan case-based learning untuk asuhan gizi KEP. Pada pertemuan ke-11 akan dibahas asuhan gizi pada kondisi pasien kritis dan luka bakar. Pada pertemuan ke-12 akan dibahas asuhan gizi untuk penyakit HIV/AIDS dan saluran pernapasan. Pada pertemuan 13 akan dilaksanakan case-based learning asuhan gizi pada kasus infeksi terpilih. Pada pertemuan 14 akan dibahas asuhan gizi pada kondisi perioperatif. Pada pertemuan ke-15 akan dibahas asuhan gizi untuk penyakit hati, empedu, dan pankreas. Untuk pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester atau UAS. Referensi dan bahan kajian yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku referensi, panduan praktik kegizian berbasis bukti, dan hasil kajian atau penelitian terbaru terkait asuhan gizi pada penyakit infeksi dan defisiensi zat gizi. Materi pada mata kuliah ini disampaikan baik secara sinkronus maupun asinkronus. Mata kuliah ini dilaksanakan pada masa transisi perkuliahan secara daring dan luring pasca COVID-19. Sehingga pada perkuliahan daring, pembelajaran dilakukan secara sinkronus melalui penggunaan platform media seperti Zoom dan Google Meeting. Sedangkan pada pembelajaran secara asinkronus dilakukan melalui pemanfaatan Learning Management System yang dimiliki oleh Universitas Jenderal Sudirman yang bernama LDM. Proses transfer ilmu di dalam pembelajaran dilakukan dengan menggunakan beberapa metode. Antara lain, yang pertama case-based learning, di mana mahasiswa secara berkelompok diminta untuk menganalisis, menyelesaikan, dan mengambil keputusan pada kasus terkait asuhan gizi berdasarkan petunjuk yang ada pada lembar kerja mahasiswa atau LKM. Selain itu,
Dilakukan juga metode ceramah, diskusi, presentasi. Untuk mendukung kegiatan praktikum, dilakukan kegiatan tutorial dan asistensi. Pada poin interaksi, saya berusaha agar pembelajaran di kelas dapat berjalan interaktif. Interaksi diusahakan berjalan lebih dari 2 arah, baik dari diri saya sebagai dosen kepada mahasiswa ataupun sebaliknya, serta saya mendukung interaksi antar mahasiswa. Di dalam kelas, interaksi diperoleh melalui proses diskusi dan tanya jawab yang saya lakukan baik di awal, pertengahan, maupun akhir pembelajaran. Proses interaksi juga didukung dengan metode case-based learning, di mana metode ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk saling bertanya, untuk saling berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing atau antar kelompok. Di akhir JBL, saya juga akan berusaha untuk mengklarifikasi hasil diskusi. Selain itu, interaksi juga saya usahakan melalui kegiatan tutorial sebagai bagian dari praktikum, dengan tujuan memberikan arahan dan bimbingan kepada mahasiswa secara berkelompok. Proses interaksi juga dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan fitur diskusi pada Learning Management System LGP. Selanjutnya, untuk poin assessment, penilaian yang diberikan sebagai dasar ketercapaian-capaian pembelajaran mahasiswa terdiri dari beberapa komponen penilaian. Di antaranya, penilaian case-based learning, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan kegiatan praktikum. Penilaian case-based learning mencapai 50% dari total penilaian dengan memperhatikan beberapa unsur penilaian seperti penilaian diskusi, penilaian laporan hasil diskusi, presentasi, dan juga peer assessment. Sedangkan penilaian untuk praktikum juga memperhatikan unsur performa dan produk diet yang dihasilkan. Penugasan dan penilaian telah disepakati bersama tim teaching dari semua mahasiswa. Kesepakatan ini diperoleh pada awal perkuliahan melalui kontrak perkuliahan, sehingga mahasiswa dapat menyampaikan pendapat, menyetujui, dan mempersiapkan pembelajaran dengan baik. Keseluruhan informasi terkait penugasan serta rubrik penilaian secara sistematis, adil, dan transparan disampaikan pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang dapat diakses oleh seluruh mahasiswa melalui Learning Management System LGR. Selanjutnya, saya akan menayangkan video pembelajaran tatap muka ketiga, yaitu pengkajian gizi atau Nutritional Assessment sebagai langkah awal PAGT, yang dilengkapi dengan case-based learning untuk memperdalam pemahaman materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di semua? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat fisiknya? Ya. Mentalnya, jiwanya? Kenapa? Hanya tugas kah? Ya. Nanti tambahin tugasnya ini ya. Oke. Baik adik-adik, hari ini kita akan bahas pertemuan ketiga ya ini ya. Pertemuan ketiga dari penyakit infeksi dan defisiensi. Kalau pertemuan kemarin ada dibahas kaitannya dengan screening, ya kan? Sekarang kita masuk ke nutrition assessment ya, atau pengajian gizi. Sebelum masuk ke materi ini, saya mau mengulang sedikit dari materi yang kemarin ya, minggu kemarin ya. Masih ingat nggak? Kalau screening itu tujuan utamanya apa ya? Screening deteksi awal malnutrisi, kemudian apa lagi? Selain itu deteksi awal malnutrisi. Kata kuncinya ada di malnutrisinya. Satu lagi kata kunci yang harus keluar dengan cepat ya. Ya, risiko malnutrisi. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana kita secara cepat, gitu ya, secara cepat mendeteksi. Oh iya, kenapa? Bilang ya. Berarti tujuan screening kata kuncinya satu, secara cepat, ya kan, harus bisa kemudian menentukan pasien, klien. Nggak ada pasien klien ya, masyarakat juga bisa, komunitas ya. Dua kata kuncinya ya, risiko malnutrisi. Berarti kan ketika dia sudah malnutrisi pasti masuk, ya kan. Nah kalau risiko malnutrisi berarti dengan kondisi dia sudah berisiko ini. Jadi dua ya, gitu ya. Itu bisa, ya. Oke, baik. Screening sebenarnya dari sudah paham
hari ini kita akan belajar banyak kaitannya dengan pengkajian gizi atau nutritional assessment. Ini langkah keberapa dari NCP? Ya, langkah pertama ya. Kalau screening itu sebagai syarat untuk bisa masuk ya. Syarat untuk sebelum kita melakukan asupan gizi dengan NCP ya. Ya, nanti kita harus bisa kemudian menjelaskan dan menentukan pengkajian gizi atau nutritional assessment dengan tepat ya. Kemudian ini kajian atau materi yang akan kita bahas hari ini ya. Kaitannya dengan domain terutama nanti ya, domain-domain yang ada di nutritional assessment. Oke, kita lihat ya. Nah ini ya, di sini ada langkah NCP ada 4 ya. Apa aja? Diagnosis, intervensi, evaluasi. Oke, ada 4 ya. Biasanya disingkat ADIBO biar ingat terus ya. ADIBO assessment, diagnosis, intervention, dan monitoring evaluation. Jadi ini sudah kita bahas juga pada pertemuan yang pertama ya, bahwa prosesnya memang harus bertahap dan juga saling berkaitan satu sama lain. Sehingga kalau misalnya di nutrition assessment ini ada yang melakukannya dengan baik, nanti proses-proses selanjutnya juga akan nyambung dengan baik, gitu ya. Tapi kalau di nutrition assessmentnya ada yang kesulitan, nanti menentukan langkah-langkah selanjutnya juga akan kesulitan, ya, karena dia langkah pertama, langkah awal. Oke. Selanjutnya kita bahas kaitannya dengan nutrition assessment penelitian. Kalau penelitiannya kira-kira apa ya? Ini sebenarnya dari sudah pernah dapat ya mata kuliahnya, seenggaknya yang membahas kaitannya dengan pengkajian. Mata kuliah apa ya? Apa? Hah? PST, ya, PST ya, penilaian status gizi sebenarnya. Nah kalau di pengkajian sendiri, kira-kira penelitiannya apa? Mengkaji. Pengkajian, poinnya berarti apa saja yang dilakukan kira-kira? Pengukuran, oke. Pengukuran apa? Oke, pengukuran antropometri, tinggi badan, berat badan, gitu ya. Terus apa lagi? Ada lagi? Tekanan darah, ada lagi? Visi klinis, ya. Yang sudah kalian pelajari dulu di PSG ya. Tujuannya untuk apa sebenarnya? Yang kajian itu? Memperoleh informasi, memperoleh data, status gizi, oke, status gizi ya. Poinnya status gizi itu dia bisa dilihat dari beberapa data ya, dari beberapa data yang tadi dari sempat sebutkan, ya. Kita lihat di sini, jadi memang ada beberapa proses yang dilakukan ya. Satu, mengumpulkan, terlihat dia mengumpulkan data. Yang tidak kalah penting nih, memverifikasi dan menginterpretasi. Jadi setelah dikumpulkan datanya, diverifikasi dulu, ini benar atau enggak datanya, dan seterusnya kita tunjukkan atau enggak, gitu ya. Setelah itu kita interpretasi, ya. Terutama data-data yang sifatnya relevan. Karena kalau misalnya nanti settingan klinis, berarti kan di rumah sakit nanti ada dapat datanya juga, misalnya dari rekam medis, begitu ya. Nah data-data di rekam medis itu kan banyak sekali, gitu ya. Lanjutkan ya. Nah ini yang baru. Jadi ini yang baru ya. Jadi domain yang terbaru menurut ISCT 2020 itu ada tambahan 3 ya. Ada 3 tambahan selain yang 5 tadi ada sudah bahas. Kita bahas bersama-sama ya. Tambahannya ada 3. Satu, instrumen assessment connect atau AD ya singkatannya ya untuk terminologinya ya. Jadi dia assessment tools ya. Kemudian yang berikutnya adalah EY ya, itu kategori etiologi. Jadi sebelumnya pada saat sebelum SPT-nya 2020 itu EY ini semuanya sebenarnya ada di bagian diagnosis ya, nanti kalau kita belajar diagnosis. Tapi untuk yang 2020 ini dinaikkan ke domain assessment. Kemudian yang berikutnya adalah evaluasi kemajuan atau EV ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Oke. Ini yang tadi ya terkait dengan antropometri, saya rasa sudah jelas. Jadi antropometri nanti adalah sebagai dasar penetapan status gizi, penetapan dari status gizi ya. Selain itu hasilnya bisa kemudian melihat efek dari suatu kondisi penyakit ya. Nanti bisa kemudian terjadi penurunan berat badan atau peningkatan berat badan, itu kita bisa lihat dari sana. Baik, ini sekarang kita bahas domain yang terbaru ya, dari 3 domain yang terbaru. Kaitannya dengan AT atau instrument assessment tools ya, assessment tools. Jadi untuk di domain ini itu ada yang sifatnya klinis sama yang masyarakat ya, komunitas ya, community ya.
assessment tools ini adalah tadi ya, melanjutkan kembali dari screening. Jadi betul-betul memastikan kembali bahwa pasien itu memang dia tidak hanya sekedar beresiko malnutrisi, tapi memang sudah malnutrisi dan memang membutuhkan betul-betul asupan gizi yang tepat. Ya, ada beberapa tools kan bagi instrumen alat gitu ya. Ada SCA rating ya, kemudian PPSCA, pasien generated ya, Subjective Global Assessment, kemudian PPSCA ini bisa pakai rating, bisa pakai skor, kemudian ini ada MNA ya, lansia, sama satu lagi untuk anak SG-NA. Kalau ini untuk masyarakat ya, nanti mungkin bisa dibahas di lain nanti. Oke, kemudian kategori etiologi itu berarti penyebab ya, etiologi itu kan penyebab ya. Ini lebih banyak nanti bisa ada penyebab. Sebenarnya ini untuk mendukung betul-betul diagnosis gizi ya. Langkah yang kedua dari NCD ya. Ketika ini diperoleh dengan baik, maka nanti akan lebih mudah untuk menegakkan diagnosis. Ya, ini ada 10 ya. Ada 10 kategori etiologi. Bisa dilihat, bisa dari segi cultural, beliefs, ya, pengetahuan, physical function, ya, juga sampai sosial itu juga bisa masuk, behavior juga bisa masuk. Nah, ini keterangannya yang bisa baca. Kemudian untuk evaluasi kemajuan atau EP. Kalau untuk EP sendiri ini sebenarnya kita bisa dapat nantinya ketika asupan gizi itu sudah berputar satu kali ya, sudah dilakukan satu kali dulu. Jadi kita bisa evaluasi sampai mana keberhasilan dari yang kita lakukan. Jadi satu putaran asupan gizi dulu. Ya, baru kita bisa berputar di sini. Sehingga di sini yang dokumen-dokumennya isinya kaitannya dengan tujuan intervensinya bisa tercapai atau tidak, ya. Kemudian bagaimana status dari diagnosis gizinya, ya. Sehingga ini memang harus satu putaran bisa terlaksana dulu baru kita bisa temukan ya. WA ini pengertiannya dari kelompok-kelompok PP. Oke, baik. Kita coba ya untuk domain AT ya. Untuk instrumen, salah satu instrumen di domain AT supaya ada gambaran yang harus dikerjakan apa untuk domain yang terbaru dari NCPT ya. Baik, silakan kita bentuk kelompok ya biar cepat ya. Jadi ini nanti di yang baris 1 sama baris 3 bisa balik badan ya. Balik kursi juga ya, jangan lupa badannya. Balik kursi. Ada 4 ya, kelompok ya. Oke, kelompok. Di ini juga ada bisa download ya. Ini saya kasih satu-satu per kelompok. Di dulu ada yang bisa download untuk PPN-nya, form PPN sama kasusnya ya. Bisa di download juga ya. Ini satu kelompok 1. Silakan. Ya. Oke. Silakan diisi. Waktunya mau berapa lama? 1 hari. Berapa lama waktunya? 10 menit cukup? 5 menit cukup kayaknya. Ada yang mau volunteer mempresentasikan hasil diskusinya? Ganteng. Namanya kelompok apa? Rajin, cantik, rajin. Kece, cute. Ini semua ya kelompok apa tadi?
plastik. Nah, saya menyampaikan hasil diskusi kami terkait penilaian fokus pendidikan Bapak di kasus Nyonya Haji. Nah, buat yang pertama, apakah asupan makan kan berkurang selama 3 bulan terakhir karena kehilangan nafsu makan, gangguan pencernaan atau kesulitan mempunyai pembelaan? Di sini kami memberi poin 1, asupan makan agak berkurang. Karena dilihat dari hasil SPSQ dan riwayat pasien sebelum masuk rumah sakit dan berdasarkan mampu peran. Sampai screening dulu ya, kita diskusinya ya, biar kita sama persepsi dulu ya. Ada dari teman-teman yang lain, dari grup yang lain yang mau mengomentari kaitannya dengan screening. Jadi poinnya tadi berapa? 6. Poinnya 6. Sama? Mungkin sama? Mungkin sama, kece? Oh, ada yang berbeda. Di bagian mana yang berbeda? Ada yang mau menyampaikan? Jadi kelihatan namanya. Siapa yang mau menyampaikan? Dina, silakan. Gak apa-apa, tapi kan aja nanti kita diskusi sama-sama ya. Yang beda aja. Yang beda poin berapa yang beda? Dari kelompok kami dari poin A itu poinnya 2. Poinnya 2 untuk poin A ya. Jadi asupan makan tidak berkurang. Asupan makan tidak berkurang. Ada yang lain sama nggak? Yang A kalau kelompok ini kelompok apa ya? Rajin. Rajin apa jawabannya? Sangat berkurang. Sangat berkurang. Alasannya? Kelompok ini dulu, kelompok rajin. Sama itu tadinya saya setelah saya dan melakukan aktivitas ini biasanya setelah masa itu diagnosisnya pneumonia suspek TB. Terus juga nggak bisa Oke. Kalau kelompok IC? Kenapa tidak berkurang? Karena di pertanyaannya itu kan apakah asupan makan berkurang selama 3 bulan terakhir? Oke. Kita lihat juga. Oke. Kelompok ini sama kayak sama ya? Sama jawabannya yang satu ya. Kenapa satu? Oke. Tidak dari riwayat makannya ya, data makannya. Oke. Kita lihat di sini. Sebenarnya kata kuncinya di sini ada deh. Nih. Poin J. Berarti jawabannya yang mana? Nol ya. 3 bulan terakhir ini kan datanya riwayat makan 3 bulan terakhir kan ya? Ya kan ini kan? 3 bulan terakhir berarti kan ini sudah terjadi asupan makan yang berkurang sudah dari 3 bulan yang lalu ya sebenarnya ya. Oke, baik ya. Berarti 0 ya jawabannya ya. Oke. Berarti dari sini dominansinya sudah bisa dipahami ya, salah satu dominansinya ya, yang MPNA ya. Untuk yang selanjutnya domain-domain yang lain akan kita praktikumkan ya. Jadi akan ada dicoba berdasarkan kasus juga, diskusikan kembali ya. Itu. Oke. Baik. Sebelum saya tutup, ada yang mau menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja? Ya, jadi hari ini kita belajar tentang antropometri. Jadi Asesmen itu ada antropometri, asesmen biokimia, asesmen fungsi klinis, asesmen ada yang tadi. jadi dari asesmen ini nanti lanjut ke diagnosis, ada AT, kemudian ada EY sama ada FV. AT, EY sama FV itu NCP baru tahun 2020. NCP baru. Domain baru. Sebelumnya di sini saya menjelaskan terkait kesimpulan dari pembelajaran ini. Jadi hari ini kita belajar terkait domain NCP. Yang pertama terkait Pearson assessment. Kita belajar beberapa hal. Jadi makanya Pearson assessment ini kita belajar untuk mengkaji sebuah data. Di situ pertama kita belajar terkait antropometri. Di
situ ada beberapa hal yang kita dapatkan dan bisa didapatkan secara langsung atau mungkin secara pengukuran dari rekam medis. Yang pertama ada tinggi badan, berat badan, dan yang pasti ada kita mengukur status gizinya atau IMC-nya. Kemudian kita masuk ke biokimia, di mana kita dapatkan dari rekam medis pasien. Kemudian setelah ada biokimia, kita masuk data fisik klinis. Ini juga sama, fisik klinis kita bisa dapatkan secara langsung atau juga dari rekam medis. Kemudian juga ada riwayat makan, baik itu satu bulan atau recall, secara recall. Kita juga itu kebutuhan energinya. Kemudian domain yang terakhir ada CH atau mungkin asupan obat dan sebagainya. Ada juga tambahan lagi karena yang terbaru itu ada etiologi masuk, kemudian AT-nya domain AT juga masuk, dan satu lagi evaluasi kemajuan. Nah, di mana nutrition assessment ini kita gunakan untuk nanti datanya selanjutnya kita gunakan untuk menentukan diagnosis pasien. Diagnosis gizi, maaf. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk ya, jadi kesimpulannya dari hari ini. Ada yang mau nambah nggak? Ada yang mau tanya dulu? Tambahkan? Cukup? Cukup ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar bersama-sama kaitannya dengan pengkajian. Ada beberapa data yang harus dikaji sesuai dengan domain dari asesmen itu sendiri ya. Tadi sudah disebutkan semuanya ya. Ada AD, BD, apa lagi? CH, FH, yang terbaru berarti ada ya. Jadi itu beberapa domain-domain yang datanya harus ada dikaji untuk kemudian nantinya bisa menentukan masalah gizi apa yang terjadi pada pasien tersebut untuk kemudian menjadi dasar diagnosis gizi. Ya, next kita akan bahas kaitannya dengan langkah NCP yang berikutnya setelah assessment apa? Diagnosis gizi akan kita bahas. Sebelum saya tutup, sudah betul-betul nggak ada yang ditanyakan lagi? Sudah ya. Silakan dibuka dulunya, silakan absen. Sudah absen dulu? Belum absen. Jadi tidak terlambat itu ya? Oke. Aji ya. Berarti ini lengkap semuanya ya? Baik, kalau sudah lengkap, saya tutup ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih Adade untuk semangatnya. Semoga apa yang mau disampaikan hari-hari ini untuk bisa diingat ya, bisa diingat kemudian dipraktekkan nanti ya ketika dari praktikum dan bisa menjadi dasar ketika Adade mengerjakan NCP ya dengan menggunakan prinsip-prinsip tadi ya. Itu saja, saya tutup ya perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya Adade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian video PDD UKTPT bidang pengajaran saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.